Halo saudaraku semua di mana saja berada. Di saat ini kita akan kembali mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya kembali pilih dalam surat Yakobus. Surat Yakobus pasalnya yang keempat, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Dan kebenaran firman Tuhan ini saya akan bacakan bagi kita semua. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa, pertengkaran dan di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu meminta itu hendaklah kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Sadarlah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua di saat ini. Yang dikatakan beruntung dan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, bahkan mau melakukannya di dalam setiap hidup kita. Shalom buat kita semua. Di saat ini saya akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema yang saya pilih bagi kita semua, yaitu doa yang dikabulkan Tuhan. Saudaraku semua yang ada di mana saja yang menonton channel ini, kalau kita berbicara tentang kata doa, kita semua pasti tahu apa itu doa, ya. Oleh karena itu, kita semua yang menyaksikan khotbah saya pada saat ini, di sini saya akan menyimpulkan sedikit dari arti doa bagi kita sebagai orang percaya. Doa adalah persekutuan dengan Tuhan, atau bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Tuhan. Doa merupakan berkat dan hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita orang percaya. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita, mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus berdoa? Jawabannya karena dengan kita berdoa, maka di situ kita memuji kebesaran Tuhan. Yang berikut, karena di dalam doa kita mengakui semua kesalahan kita, dan dalam doa kita menaikkan permohonan kita atau permintaan kita kepada Tuhan. Yang berikut, agar kita semakin mengenal Allah. Yang berikut, karena iblis sedang berusaha menghancurkan kita sebagai orang percaya. Jadi kita harus berdoa dan terus berdoa supaya lawan kita si iblis itu semakin jauh dalam setiap hidup kita sebagai orang percaya. Saya mau katakan kepada kita, saudaraku semua,
di dalam setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, kita jangan pernah bosan. Kita jangan pernah enggan dengan setiap doa-doa kita ketika doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Nah, ini menjadi pertanyaan penting bagi kita semua. Masihkah kita bertahan dengan setiap doa-doa kita? Nah, kalau doa kita tidak dikabulkan Tuhan, bagaimana? Pola pikir kita sebagai orang Kristen. Maukah kita bertahan? Atau kita tidak lagi berdoa? Saya mau katakan kepada kita semua, dalam setiap doa kita, kalau belum dijawab Tuhan, teruslah berdoa, ya, teruslah berdoa, ya, dan berharap kepada Tuhan. Jangan pernah bosan-bosan untuk berdoa. Saudaraku semua di mana saja berada, kebenaran firman Tuhan ini kembali mengingatkan kepada kita agar dalam setiap doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan, kita harus bertahan dan bersabar menanti setiap jawaban-jawaban Tuhan. Saat ini dalam akhir khotbah saya mengatakan kepada kita semua bahwa doa kita pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Jangan lupa like, komen, tonton, share, and subscribe channel saya, Hiri Kefan. Terima kasih.